Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henki, NIM 1425041008. Akan mulai presentasi. Yang pertama, konsep belajar dan mengajar. Hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Jenis-jenis belajar. 1. Hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif maupun psikomotor. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Belajar merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersifat penambahan maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat lingkungannya. Jadi belajar dapat diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku pada individu yang berupa kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Lalu apa kaitan belajar dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Melalui pembelajaran, guru memberikan bantuan agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Ciri-ciri belajar. Siswa yang bertindak belajar atau pembelajar. Kedua, memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajar. Yang ketiga, sembarang tempat dan sepanjang hayat atau seumur hidup. Yang keempat, motivasi belajar kuat. Yang kelima, dapat memecahkan masalah, mempertinggi martabat pribadi. Ciri-ciri perubahan tingkah laku. Perubahan terjadi secara sadar, yaitu terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Contohnya menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Misal belajar menulis yang kemudian dapat membuat surat. Perubahan belajar bersifat positif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Keempat, perubahan belajar bersifat aktif.
Perubahan bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha diri sendiri. 5. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat permanen, berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misal, kecakapan anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki oleh seorang anak. Yang ketujuh, perubahan belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai dan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misal, seseorang belajar mengetik, sebelumnya sudah menetapkan tingkat kecakapan yang ingin dicapai, dan jadi perbuatan belajar dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar bagian atau part learning, yaitu umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada misteri belajar yang bersifat luas dan ekstensif. Yang kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight. Teori wawasan merupakan proses mengorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian persoalan. Yang ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat, situasi, atau stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global atau global world learning. Bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang sampai pelajar menguasainya. Yang kelima, belajar insidental atau incidental learning. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah, tujuan, atau intensional. Belajar insidental bila tidak ada individu atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan. Belajar instrumental. Pada belajar instrumental, reaksi siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan dapat hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal. Ketujuh, belajar intensional. Belajar dalam arah tujuan merupakan lawan kata insidental. Konsep belajar intensional beranggapan bahwa belajar itu selalu berarah tujuan. Kedelapan, belajar laten atau latent learning. Belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera. Selanjutnya, belajar mental. Belajar mental merupakan tingkah laku yang terjadi tidak hanya terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari. 10. Belajar produktif atau productive learning. Belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar dikatakan produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain. Terakhir, belajar verbal atau verbal learning.
belajar mengenai materi verbal melalui latihan